dan mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujatan anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu pertanyaan yang sering menjadi dilema bagi banyak orang, khususnya kita. Apakah ada dosa yang tidak dapat diampuni Tuhan? Apakah ada dosa yang Tuhan tidak mampu untuk mengampuninya? Beragam, bermacam jawaban. Ada yang mengatakan ada. Seperti firman Tuhan yang tertulis pada hari ini yang kita dengarkan, bahwa ada satu dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Namun ada juga pernyataan mengatakan apabila ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan, berarti Tuhan itu lemah. Ternyata ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Jawaban ini menjadi pro dan kontra, dan ini terus mengalir dalam pemikiran kita. Sebenarnya mana yang benar? Apakah Tuhan mampu mengampuni dosa semuanya, atau ada dosa yang tidak mampu dilakukan oleh Tuhan? Ahli Taurat dan rekan-rekannya, ahli Taurat, orang Farisi, orang Sadusi, orang Saduki, dan bahkan banyak orang sengaja datang dari Yerusalem, kota Bait Allah, orang-orang terpelajar, cendekiawan, orang-orang yang katanya tahu tentang firman Allah, sengaja datang untuk mencari tahu bagaimana Yesus, sengaja datang untuk mencari soal sebenarnya apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka datang untuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka merasa terhina, mereka merasa direndahkan, mereka merasa terpojokkan, karena mereka melihat bahwa ada banyak orang yang berkerumun untuk datang kepada Yesus. Ada banyak orang yang mau percaya kepada Yesus, karena Yesus mampu melakukan penyembuhan, mampu melakukan keajaiban, mujizat, sementara mereka tidak mampu melakukannya. Mereka iri, mereka cemburu, dan mereka mau mencari tahu sebenarnya apa yang mau oleh Yesus. Mereka sengaja datang. Kalau kita baca pasal 3 ayat 10 sampai 11 dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang, dan banyak orang yang sembuh, dan roh-roh jahat itu tunduk tersungkur di bawah kaki Yesus. Roh jahat itu tunduk patuh kepada Yesus, sehingga pada perikop ini ayat 10 mereka banyak berdesakan untuk melihat Yesus, sehingga Yesus dan murid-muridnya, para pengikutnya pun tidak sempat lagi makan, karena Yesus terlalu fokus kepada pelayanan. Yesus terlalu fokus kepada apa yang dia nyatakan. Begitu hebatnya pengaruh yang diberikan oleh Yesus. Begitu hebatnya pengaruh yang diberikan oleh Yesus, sehingga para kaum intelektual, orang-orang yang katanya ahli, orang-orang yang katanya benar, orang-orang yang katanya suci dan kudus, para ahli Taurat yang mengerti tentang ahli Taurat, merasa kehilangan pengikutnya, merasa tersaingi, merasa harus dipojokkan oleh kehadiran Yesus Kristus. Mereka ingin membalikkan, memberikan perhatian agar orang-orang yang sudah ikut Yesus kembali kepada mereka. Mereka ingin agar orang-orang yang sudah pergi kepada Yesus kembali kepada mereka. Mereka mulai pasang trik,
Mereka mulai pasang cara yang licik, taktik. Sebenarnya mereka tahu, sebenarnya mereka sadar dan mereka akui, tapi dalam hati bahwa Yesus benar, bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka simpan itu dalam hati mereka dan tidak mereka mau suarakan itu di hadapan orang banyak. Mereka menuduh Yesus, jangan percaya kepadanya karena Yesus adalah memiliki kekuatan dari Beelzebul. Dia menyembuhkan, dia mengusir roh jahat karena dia memiliki kuasa si jahat, dia memiliki kuasa si iblis. Dia berteman, bersekutu dengan penghulu setan. Dia tertuduh, Yesus tertuduh di hadapan banyak orang. Yesus tertuduh, terpojokkan, difitnah, direndahkan dan dijatuhkan martabatnya. Ketika dinyatakan bahwa Yesus berteman dengan roh-roh jahat, mereka tahu bahwa kuasa Yesus berasal dari Allah. Mereka sungguh-sungguh tahu bahwa Yesus berasal dari Allah, tapi mereka menyuarakan dusta dan kebohongan. Mereka menyuarakan dusta dan kebohongan. So apa yang dilakukan Yesus? Apakah Yesus uring-uringan? Apakah Yesus membela diri? No. He called them into himself. Dia panggil ke hadapan mereka, ke hadapan dia. Yesus panggil orang-orang yang sudah menghujat dia, orang-orang yang sudah mencela dia, datang ke hadapannya. Yesus memanggil mereka untuk datang kepada Yesus. Ketika Yesus sudah dicerca, ketika Yesus sudah dituduh, dan banyak hal Yesus tidak mau membela diri. Yesus tidak memiliki pikiran yang kacau. Bagaimana harus menjelaskan kepada banyak orang ini bahwa aku benar? Bagaimana menjelaskan kepada orang banyak bahwa aku adalah berasal dari Allah? Yesus tidak tahu. Yesus tidak memiliki pikiran yang kacau. Yesus memanggil mereka datang. Gambaran sederhana dalam suasana yang kacau, dalam suasana yang terjepit, ketika ada tuduhan, bahkan ketika para orang-orang yang ingin percaya kepada ahli Taurat, kembali kepada ahli Taurat, Yesus datang kepada mereka, memanggil mereka. Yesus tidak berusaha membela diri dengan mengatakan jangan percaya mereka. Mereka dusta, mereka bohong. Aku adalah benar-benar Mesias. Yesus tidak mengatakan itu. Yesus panggil orang yang membuat keributan. Yesus panggil orang-orang yang sudah memecah konsentrasi pelayanan Yesus. Yesus memanggil orang-orang yang menjadi sumber masalah. Yesus memanggil datang kepadanya orang-orang yang sudah membuat Yesus gelisah. Matius 11 ayat 28. Marilah kepada kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Orang-orang yang seperti ahli Taurat ternyata adalah orang-orang yang letih, orang-orang yang sudah capek, orang-orang yang sudah lesu, mengambil perhatian banyak orang agar mereka percaya kepadanya. Para ahli Taurat sudah senang lelah karena mereka terlalu cemburu kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, orang yang terlalu cemburu, orang yang merasa tersayang, orang yang suka difitnah, orang yang suka memfitnah, orang yang suka bohong, orang yang suka sebarkan berita hoax hanya untuk kepentingan dan keinginan, keenakan diri sendiri, adalah orang-orang yang betul Yesus adalah orang-orang yang sudah lelah. Ini orang sudah lelah, orang sudah capek, perlu dapat penyegaran, perlu mendapat kelegaan dari Yesus. Butuh jawaban dan jamaah dari Tuhan Yesus. Tuhan datang untuk memanggil mereka. Kepada orang-orang yang seperti itu, Tuhan datang memanggil orang-orang yang sudah letih lesu, berbeban berat. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang ini? Apakah kita orang-orang yang termasuk mau menginginkan jamaah Tuhan agar kita dikuatkan? Yang sudah capek, jawabannya ya. Kita semua adalah orang-orang yang sudah capek melakukan kejahatan. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya mau stop, nyabu, judi, melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang tercela, udah capek. Dan ada kesempatan, ada uang, sehingga kita pun akhirnya mau melakukan itu. Tuhan panggil kita, orang-orang yang sebenarnya sudah lelah untuk melakukan seperti itu. Tuhan panggil kita,
Orang-orang yang sudah capek dengan semua itu, ingin mengakhiri semuanya. Tuhan, aku mau stop semuanya, Tuhan. But I can't. Aku belum mampu Tuhan melakukan. Apakah kita masih bisa diam? Apakah kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan masih bisa diampuni oleh Tuhan? Apakah kita masih mendapat tempat perhatian di hati Tuhan? Apakah kita sudah menjadi termasuk orang-orang yang menghujat Roh Kudus? Hanya Tuhan yang tahu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghujat adalah menfitnah. Menghujat adalah memfitnah, menghina, mencela, mempengaruhi atau membawa seseorang atau kelompok orang untuk percaya pada suatu kesesatan. Adalah suatu kejahatan yang tidak dapat diampuni. Jika kita tahu itu benar, sesuatu yang kita nyatakan itu benar, kita tahu itu berasal dari Allah, tapi kita persalahkan, kita ciptakan cerita yang penuh dengan kebusukan. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seseorang tahu bagaimana berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Orang yang tahu, orang yang kenal siapa Yesus, bahkan orang yang percaya siapa Yesus berasal dari Allah, adalah orang-orang yang sudah Roh Kudus turun atas hidupnya sebenarnya. Roh Kudus hinggap dan turun dalam hidupnya sehingga mereka tahu, sehingga kita tahu, sehingga kita percaya bahwa Yesus berasal dari Allah. Melalui Yesus kita kenal siapa Allah Bapa. Sebab Yesus berkata, jika kamu melihat aku, engkau sudah melihat Allah. Sebab aku tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu. Melalui kehadiran Yesus kita mampu melihat Bapa di surga. Dan kedua, melalui kehadiran Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, kita boleh percaya bahwa Yesus berasal dari Allah. Jika tanpa kekuatan dan kuasa Roh Kudus kita tidak mengerti dan tidak dapat memahami bagaimana Yesus adalah berasal dari Allah. Roh Kudus yang menuntut kita untuk mengerti, bahkan percaya pada Yesus yang datang dari Allah. Roma 8 ayat 26. Roh Kudus bantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Dia bantu kita untuk mengerti bagaimana Yesus sebenarnya. Dia bantu kita, Roh Kudus bantu kita untuk kita mengerti dan percaya siapa Yesus. Ahli Taurat percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Percaya bahwa Yesus mengusir roh jahat bukan karena kekuatan Beelzebul. Mereka percaya bahwa Yesus mengusir roh jahat, menyembuhkan banyak orang sakit karena kekuatan dari Allah. Tapi mereka sengaja menyangkal itu. Mereka sengaja sangkal dan tutupi itu dan tidak mau menyatakan kebenaran. Ibrani 10 ayat 26 dikatakan di sana, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Jika kita sengaja berbuat dosa sementara kita tahu adanya kebenaran, maka kita tidak dapat diampuni. Penghinaan terjadi, penghujatan terjadi, kesengajaan terjadi, dan itu kita lakukan adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Tapi Petrus juga pernah menangkap Yesus sampai 3 kali. Tapi sekarang dia menjadi terkenal seorang rasul. Saulus juga pernah menganiaya orang-orang Kristen, menghujat Roh Kudus, tapi mereka mendapat pengampunan karena sebelum mereka mati, mereka bertobat. Sebelum mereka mati, mereka menyesal dan bertobat. Salah seorang penjahat yang ada di salib Yesus Kristus di samping kanan atau kirinya bertobat, Yesus berikan jaminan, hari ini kamu berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yang pasti adalah pertobatan. Yang pasti adalah pertobatan. Jika kita mau mengaku dosa kita, maka Dia akan menyucikan kita, sebab Dia adalah Allah yang adil. Jika kita mau mengaku dan kita meninggalkan dosa-dosa kita. Firman Tuhan hari ini bukan ingin mempersoalkan apakah aku menghujat Roh Kudus atau tidak. Firman Tuhan hari ini bukan ingin mengingatkan kita bahwa engkau sudah menghujat Roh Kudus atau tidak. Firman Tuhan hari ini bukan ingin menyatakan bahwa kau tidak bisa diampuni. Aku tidak bisa diampuni karena sudah sangkal Roh Kudus, sudah hujat Roh Kudus. Tapi firman Tuhan saat ini menyatakan
pada hari ini aku mau bertobat, siap untuk bertobat atau tidak. Sayangnya kita tidak tahu kapan kita akan mati, sehingga kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri kehidupan kita, dan kita pun enggan untuk bertobat dengan menyatakan masih ada besok, masih ada besok. Tapi ketika Tuhan sudah mengambil kita dari dunia ini, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Mau sebesar dan sehebat apapun dosa kita, mau setinggi dan sedalam apapun yang kita sudah lakukan penghujatan terhadap Roh Kudus, mau sehebat apapun vonis kita oleh karena kejahatan kita, karena pelanggaran kita, jika kita mau datang kepada Yesus, jika kita mau datang kepada Yesus, jika kita mau datang menyesalinya, jika kita mau mengakui bertobat di dalam nama Yesus, Tuhan tidak hanya kasih 2/3 remisi pengampunan, no, tapi Tuhan memberikan secara total hidupnya, tubuhnya sebagai pengampunan dosa bagi kita orang-orang yang berdosa. Darah Yesus memberikan pengampunan, menyelamatkan kita jika kita mau datang dan bertobat kepada-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami sungguh mengetahui dan percaya Engkau adalah berasal dari Allah, Anak Allah yang Maha Tinggi, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mampu menyelamatkan kami. Sekalipun ada banyak godaan tangan yang membuat kami goyah untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan, kami mau berdiri dalam iman kami, teguh berpengharapan Engkau Allah yang sanggup menyelamatkan kami. Sekalipun kami ingin menyerah dan berputus asa, tolong kami Tuhan, kami mau bertobat, kami mau hentikan banyak hal yang sudah menyakiti dan melukakan Roh Kudus. Kami mau diubahkan dan diperbaharui. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri. Ini mari kita menyanyi sejati percaya pengampunan yang kita terima dari Tuhan.